Latar belakang, penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, baik akademik maupun non-akademik. Beragam fitur yang ditawarkan mempermudahkan akses informasi, komunikasi, dan mendukung pembelajaran melalui aplikasi digital. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan distraksi yang mengganggu konsentrasi, efisiensi belajar, dan pengelolaan waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana intensitas penggunaan smartphone mempengaruhi produktivitas akademik mahasiswa, serta perbedaan dampaknya antara pengguna dengan intensitas tinggi dan rendah. Penelitian ini bertujuan menelaah manfaat dan tantangan penggunaan smartphone dalam lingkungan pendidikan tinggi agar penggunaannya tetap optimal tanpa mengorbankan kualitas belajar. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei melalui kuesioner daring, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan intensitas penggunaan smartphone tinggi dan rendah berdasarkan jenis kelamin untuk kebutuhan akademik mahasiswa. Instrumen yang digunakan berupa 10 butir pertanyaan tertutup berbasis skala Likert. Seluruh jawaban responden kemudian dikonversi ke dalam bentuk numerik 1-5 untuk dianalisis secara statistik. Penelitian ini bersifat korelasional karena tidak hanya mendeskripsikan data tetapi juga mengukur hubungan antara dua variabel, yaitu penggunaan smartphone pada laki-laki atau perempuan sebagai variabel X dan tinggi rendahnya intensitas penggunaan smartphone untuk kebutuhan akademik sebagai variabel Y. Yang kedua ada populasi dan sampel, yaitu 50 mahasiswa aktif dari berbagai kampus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan pendekatan persuasive sampling. Pemilihan responden ini didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu mahasiswa aktif, menggunakan smartphone, dan bersedia memberikan data secara sukarela. Responden tidak diidentifikasi berdasarkan data demografis karena fokus penelitian ditujukan pada hubungan dua variabel utama. Yang ketiga ada pengumpulan data. Data ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner. Data yang terkumpul terdiri dari jawaban pada 10 pertanyaan yang menggunakan skala Likert. Untuk keperluan analisis, setiap jawaban dikonversi ke dalam bentuk angka dengan ketentuan. Yang pertama, sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga kurang setuju, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Yang keempat ada analisis data. Analisis data ini menggunakan analisis deskriptif yaitu uji normalitas, uji Mann-Whitney-U, uji korelasi, dan mencari D² pada Excel. Hasil penelitian analisis deskriptif. Pada hasil penelitian analisis deskriptif ini, mayoritas mahasiswa sering menggunakan smartphone dalam aktivitas harian mereka, terutama untuk mendukung kegiatan akademik, seperti mengatur jadwal dan meningkatkan efektivitas belajar. Rata-rata skor yang tinggi menunjukkan pandangan yang positif terhadap penggunaan smartphone. Namun, persepsi terhadap dampaknya terhadap produktivitas harian cukup beragam. Meskipun ada gangguan dari notifikasi dan media sosial, secara umum penggunaannya tetap dianggap bermanfaat. Sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah perempuan. Normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data penggunaan smartphone baik pada mahasiswa laki-laki maupun perempuan tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data pada variabel kedua kelompok tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, asumsi normalitas tidak terpenuhi pada data ini. Sehingga kita menggunakan analisis lanjutan yaitu menggunakan uji Mann-Whitney-U untuk membandingkan kedua kelompok. Uji Mann-Whitney-U. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney-U yang digunakan karena data tidak terdistribusi normal, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,454, lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan smartphone antara responden laki-laki dan perempuan. Nilai U sebesar 249.000 dan nilai Z sebesar minus 0,749 mendukung kesimpulan tersebut, sehingga secara statistik jenis kelamin tidak mempengaruhi tingkat penggunaan smartphone dalam konteks akademik maupun aktivitas harian pada kelompok responden ini. Berikut ini ada uji korelasi. Hasil uji korelasi eksperimen antara penggunaan smartphone dan jenis kelamin
menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sama dengan 0,107 dengan nilai signifikansi atau P sama dengan 0,459. Karena nilai P lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Meskipun korelasinya negatif, hubungan tersebut sangat lemah dan tidak bermakna secara statistik, sehingga jenis kelamin. Dan di atas sudah ada tabel korelasi yang dicantumkan di atas penjelasan kali ini. Berikut ini adalah hasil dari mencari D kuadrat pada Excel. Yang pertama ada X sama dengan jenis kelamin, 1 sama dengan laki-laki, dan yang kedua sama dengan perempuan. Dan yang Y sama dengan penggunaan smartphone untuk akademik, atau skor pertanyaan ke-1 ranking X dan Y. D sama dengan selisih ranking, D kuadrat sama dengan kuadrat dari selisih, atau untuk perhitungan Spearman P. Dan N sama dengan 50, dan sigma D kuadrat sama dengan 15.180, dan P sama dengan 0,2713. Berikut ini adalah perhitungan manual dari uji korelasi yang menghitung uji korelasi Spearman. Diketahui N sama dengan 50, jadi sigma D kuadratnya sama dengan 16.305, dan rumus yang digunakan itu sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per 6 kuadrat min 1. Jadi setelah kami melakukan perhitungan, hasilnya adalah 0,217. Dan slide berikutnya ini membahas atau menampilkan perhitungan manual dari uji Mann-Whitney. Di sini sudah diketahui dari N1-nya itu ada 17 laki-laki dan N2-nya 33 perempuan. R1-nya 465 atau total ranking laki-laki, dan R2 810 sebagai total ranking perempuan. Jadi kami menggunakan rumus yang U1 sama dengan N1 N2 plus N1 plus 1 per 2 ini kurang R1, dan kami sudah melakukan perhitungan di sini dengan rumus yang sudah ada dan menghasilkan hasil akhir berikut adalah min 0,6451. Berikut ini adalah pembahasan perhitungan manual. Berdasarkan hasil perhitungan manual pada uji korelasi Spearman dan uji Mann-Whitney, diperoleh nilai koefisien korelasi Spearman atau P sebesar 0,217 yang menunjukkan hubungan sangat lemah dan tidak signifikan antara jenis kelamin dan penggunaan smartphone. Karena nilai tersebut jauh dari 1 dan signifikansi atau P lebih dari 0,05. Selanjutnya, pada uji Mann-Whitney, nilai U sebesar 249 dengan Z hitung min 0,6451 dan signifikansi lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan smartphone. Hasil ini konsisten dengan perhitungan SPSS sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penggunaan smartphone dalam konteks responden penelitian ini. Berikut adalah kesimpulan. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan nilai koefisien sama dengan 0,217 yang mengindikasikan hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan antara jenis kelamin dan penggunaan smartphone karena P lebih dari 0,05. Selain itu, uji Mann-Whitney U menghasilkan U sama dengan 249 dan Z sama dengan min 0,6451 dengan signifikansi juga lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan signifikan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam hal intensitas penggunaan smartphone untuk keperluan akademik. Secara keseluruhan,
Jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap tingkat penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa.